Publik kembali dibuat terperangah. Hubungan pasca bercerai yang semula dikira adem ayem antara Sarwenda dan Ruben Onsu mendadak pecah menjadi perang. Argumen yang luar biasa panas di jagat maya. Kehebohan ini bermula saat Sarwenda secara belak-belakan menyindir nominal nafkah 200 juta rupiah, bahkan hingga kedapatan melontarkan kata-kata kasar yang dinilai netizen sangat tidak pantas. Merasa harga dirinya diusik, Ruben Onsu langsung melempar balasan telak yang mengungkit kembali masa lalu mereka. Situasi kian pelik saat sang anak, Betran Peto, ikut pasang badan membela sang ayah. Sadar kegaduhan ini menggelinding terlalu jauh dan menuai hujatan, Sarwenda akhirnya melunak dan menyampaikan permohonan maaf terbuka. Penasaran bagaimana rentetan konflik ini bisa terjadi? Inilah 5 polemik panas Sarwenda dan Ruben Onsu yang berhasil kami rangkum. Selama ini dikenal sebagai sosok ibu yang kalem dan penyabar, Sarwenda mendadak sukses bikin jagat maya geger lewat aksi terbarunya. Mantan istri Ruben Onsu ini mendadak meledak dan melempar sindiran super keras yang langsung menjadi sorotan tajam netizen. Secara belak-belakan, Sarwenda menyenggol nominal nafkah 200 juta rupiah dan sesumbar bahwa dirinya mampu mencari uang sebanyak itu dengan keringatnya sendiri. Namun yang paling mengejutkan publik, dalam luapan emosinya tersebut, Sarwenda bahkan kedapatan melontarkan kata-kata kasar yang dinilai sangat tidak biasa keluar dari mulutnya. Mengapa Sarwenda sampai seberani itu di ranah publik? Inilah ulasan lengkap di balik aksi sindiran panas Sarwenda. Gue juga gak butuh duit lo. Sorry. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Menas ya, mutan soal. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bunda nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuan tuh bingung ya. Orang dalam tuan bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Karena kegedean loh. Iya. Oh, abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Ya gue beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya, diamond loh ini, harusnya buat aku, Bu. Enggak, lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond loh, guys. Enggak lah, ngapain harapin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda, guys. Kita nggak tahu apa, nggak bisa bedain. Gue juga dulu nggak bisa bedain sih cong atau laki. Guys, udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong sama laki. Bapak, guys. Aku dulu ditipu. Harga diri seorang kepala rumah tangga tampaknya benar-benar diuji. Setelah bungkam sekian lama, Ruben Onsu akhirnya meledak dan memberikan balasan yang sangat menusuk jantung pasca disindir dan dikata-katai kasar oleh Sarwenda soal nafkah 200 juta rupiah. Melalui sebuah tulisan yang syarat akan rasa kecewa, Ruben meluapkan isi hatinya yang paling dalam. Ia menulis, "Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu, dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga orang yang dihina dan diremehkan pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyiram dan merawatnya dengan keringatku. Semoga bisa mengingatnya dan menjaga lisannya." Sebuah skakmat telak yang langsung membungkam publik. Ya kalau dia 200 juta segitu sedikit buat dia, ya alhamdulillah dong. Kan kita doain bagus. Jadi ya udah bagus. Tapi kan nanti kalau berbalik baik kan baik juga buat dia gitu loh. Kadang-kadang ucapan suka membuat kita sendiri menjadi titik sabar. Ya Allah, sabarnya kita udah nggak tahu lagi gimana. Ini kita nggak ngebahas apa-apa, ngebahas tentang anak udah merembetnya kemana-mana. Sampai ke rumahnya, rumah siapa?
Aduh, emang adiknya banyakan berkicau. Sebenarnya empoknya mah anteng kalau nggak dikomporin dia tuh. Dah, sekian. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak, kalau nafkain mah lu gak usah, lu pergi mati, perasa, ya, lu mati, ya, cuma mau nafkain, cuma mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkain, apa gunanya? Tanggung jawab bos, itu tanggung jawab ya, itu nggak usah dibahas. Melihat sang ayah terus-menerus diserang, hati anak mana yang tak akan hancur? Di tengah badai saling sindir yang kian memanas, Beitran Peito alias Onyo akhirnya kehilangan kesabaran dan memilih pasang badan demi membela kehormatan Ruben Onsu. Lewat sebuah curahan hati yang sangat menyayat hati, Onyo membongkar borok tersembunyi yang selama ini mereka saksikan. Onyo menulis, "Dari sore perhatikan sosmed dengan ucapan yang jahat dari manusia yang belum berubah wataknya. Sering sekali waktu di sana, ayah sering direndahkan dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adik. Mereka tak memikirkan perasaan kami. Di rumah itu sering sekali mereka dan yang bekerja di sana, yang tidak mengenal ayah seolah-olah paling kenal ayah, membicarakan kejelekan ayah di rumah yang ayah bangun dan kami tempati." Jeritan hati Onyo ini pun langsung dibalas penuh haru oleh Ruben yang menenangkan sang anak agar tetap kuat. "Koko udah jadi anak baik, ayah juga akan selalu ada untuk Koko, Cici, dan Nia. Ayah juga selalu bangga dan bersyukur punya anak-anak yang hebat dan kuat." Setelah memicu kegaduhan raksasa akibat ucapan kasarnya, Sarwenda akhirnya muncul ke publik bukan lagi lewat tulisan, melainkan melalui sebuah video klarifikasi yang memperlihatkan raut wajah penyesalannya secara langsung. Melalui video permintaan maaf terbuka yang diunggah di akun pribadinya, mantan istri Ruben Onsu ini dengan berani menatap kamera dan mengakui seluruh kesalahannya. Dengan nada suara yang melunak, ia meminta maaf kepada publik atas kegaduhan dan kata-kata kurang pantas yang sempat terlontar dari mulutnya. Apakah klarifikasi langsung lewat video ini mampu meluluhkan hati netizen dan menyudahi ketegangan di antara mereka? Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan mereka. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran, karena hal ini saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Pada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya. Karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya ke kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain ucapan terima kasih yang tulus ini. Temani saya terus ya, dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah, saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Dan ke depan, saya perlu lebih bijak lagi, lebih mengenal dampak yang bisa saya perbuat di ruang publik.
Sadar bahwa mengumbar konflik domestik di ruang digital hanya akan melahirkan luka baru, Sarwenda akhirnya mengambil langkah mundur yang sangat bijak. Bersamaan dengan video permintaan maaf terbuka yang ia rilis, mantan istri Ruben Onsu ini secara tegas menyatakan komitmennya untuk menyudahi drama medsos. Sarwenda berjanji bahwa kedepannya segala sisa polemik, urusan nafkah, hingga kesalahpahaman antara dirinya dan Ruben akan diselesaikan secara internal, tertutup, dan kekeluargaan. Langkah ini ia ambil demi menjaga psikologis anak-anak serta mengembalikan privasi yang sempat porak-poranda. Akankah keputusan ini menjadi babak baru yang damai bagi mereka? Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik, secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Saya percaya setiap persoalan memiliki penyelesaiannya masing-masing, dan saya memilih untuk menempuhnya dengan kepala dingin serta hati yang lebih lapang. Doa saya agar kita semua diberi ketabahan dan kebaikan ke depannya. Atas segala pengertian, dukungan, dan kasih sayang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Jelas tadi mendengar kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.